化けもくも賢き、御霊の大神。くししくたえなる御霊. Woi bajingan, gue belum selesai Emang bejat ya di Toro. Jangan lu potong senat jin. Kowe I don't actually know what happened in this world right now. Tapi sepertinya dunia sedang menghadapi keadaan yang sangat gokil. Karena dari apa yang gue lihat, banyak sekali anime bagus yang keluar di musim ini. Baik itu anime yang melanjutkan perjalanannya dalam dunia peranimasian, maupun pendatang baru yang baru saja mencicipi kerasnya dunia peranimasian yang dipenuhi dengan wibu-wibu yang terkadang suka bertindak tanpa menggunakan nalarnya. Kimetsu no Yaiba kembali melanjutkan ceritanya yang berputar di desa pembuat katana yang hingga saat ini tidak ada penurunan kualitas berkat penggunaan uang pajaknya. Di lain sisi, anime tergokil sepanjang masa yaitu Konosuba juga datang dengan season 3-nya yang memutuskan untuk menceritakan lebih dalam mengenai Best Girl of All Time setelah disinggung dalam movie-nya. Ada pula Oshinoko yang datang dengan mendobrak pintu dan langsung menampar kalian dengan memberikan calon Best Girl selanjutnya, serta animasi yang dapat membawa kalian ke dunia lain. Bicara soal dunia lain, ada juga beberapa anime isekai yang datang di musim ini yang juga menarik untuk ditonton. Di antaranya ada yang ngaco dan ada yang sangat ngaco. Dan dari semua anime yang muncul pada musim ini, gue bisa melihat bahwa kejayaan dari anime saat ini sedang berada di puncaknya. Namun begitu, situasi seperti ini sebenarnya membuat gue sedikit gelisah karena keberadaan anime-anime yang kelihatan baik-baik saja biasanya selalu menyimpan sesuatu yang berbahaya di baliknya. Dan iya, benar saja, setelah memaksakan diri gue untuk kembali menonton seluruh anime yang berada pada musim ini tanpa memperdulikan kondisi tubuh gue menemukan sebuah anime yang sangat melenceng dari apa yang gue ketahui selama ini mengenai anime. Sebelum memberitahukan judulnya animenya, mungkin gue akan memberikan pertanyaan yang sangat berat kepada kalian. Bagaimana jika keberadaan Tuhan sudah tidak ada di dunia ini? Apa yang akan terjadi pada manusia? Jawaban dari pertanyaan tersebut telah diberikan dalam anime yang satu ini. Sebuah anime yang membuat gue bertanya-tanya seberapa jauh studio animasi dapat berimajinasi, dan apa yang terjadi jika suatu studio tidak mengerti harus berbuat apa dengan anime yang mereka kerjakan, namun mereka tetap mengerjakannya tanpa memperdulikan estetika dari animasi yang berada sekarang ini. Dan di musim semi 2023 ini gue mendapatkan jawaban tersebut yang terkandung dalam Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo. Sebuah anime yang benar-benar senak jidat, bahkan hingga di titik dimana tidak ada yang mampu mengekangnya. Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo atau menjadi Tuhan di dunia tanpa Tuhan, bahkan judulnya saja sudah sangat ngaco, menceritakan tentang seorang pemuda bernama Yukito yang memiliki keberuntungan yang sangat ampas. Ia memiliki ayah seorang pemuka agama dari agama yang tidak jelas yang memuja Mitama sebagai Tuhannya, yang membuatnya tidak mampu menjalani masa mudanya dengan normal. Seperti tidak dapat berkomunikasi dengan normal tanpa harus membayangkan pekerjaan ayahnya, tidak mampu hidup dengan tenang tanpa harus berlatih setiap hari, hingga sampai di titik dimana ia harus menjadi tumbal untuk Mitama atas perintah dari ayahnya sendiri. Dan kalau kalian pikir hidup kalian sangat berat, apa kabar dengan Yukito yang harus rela dibuang ke laut hanya untuk sebuah hal yang bahkan tidak jelas keberadaannya? Yukito yang dilempar ke laut lepas dengan diikat dan dimasukkan ke dalam gentong agar tidak bisa kabur, akhirnya membulatkan tekadnya untuk berdoa kepada Mitama untuk direinkarnasi ke dunia tanpa Tuhan. Dan setelah mempercayakan adanya Tuhan, ia pun dipindahkan ke sebuah dunia yang tidak memiliki Tuhan dalam keadaan pingsan. Dan hal pertama yang ia temukan setelah terbangun dari tidur cantiknya adalah melihat tuasnya dimainkan oleh seorang gadis berambut merah muda yang juga membengkokkan tuasnya ke arah kanan. Dan kalian masih juga beranggapan bahwa diri kalian adalah manusia yang paling menderita. What the heck? Bla bla bla. Cerita berjalan layaknya anime isekai biasa yang memperlihatkan bahwa beberapa konsep tidak ada dalam dunia tersebut, seperti alkohol dan lain-lain. Setelah beberapa hari terjadi sebuah kondisi yang harus merenggut nyawa Yukito dan kawanannya, hingga akhirnya harus membuat Tuhan Maha Besar dan Maha Kuasa turun ke muka bumi dengan sosok yang menakutkan, tubuh yang besar, serta kekuatan yang sangat dahsyat. Mitama sang dewa satu-satunya mengotori kaki dan paru-parunya dengan langsung menginjak tanah dan menghirup udara yang sama dengan manusia untuk menyelamatkan pengikut setianya, yaitu Yukito, yang tidak pernah sedikit pun terbesit untuk tidak mempercayai keberadaan dari Mitama. Dan dari situ dimulailah perjalanan Yukito untuk membantu Mitama agar bisa membuatnya menjadi Tuhan di dunia tanpa Tuhan dengan cara memperbanyak subscribernya dalam anime yang berjudul Waktu Dimana Aku Bereinkarnasi Menjadi Nabi. Kaminaki menjadi sebuah anime yang sangat menyenangkan bagi gua sendiri. Walaupun kenyataannya masih banyak orang yang tidak menyukai anime ini dari segi animasinya, yang gue yakin semuanya pasti buta dan memiliki selera humor yang ampas. Karena coba kalian lihat animasi yang diberikan.
Lihat kamera movement yang satu ini. Kualitas yang diberikan bahkan melebihi kualitas film Bollywood. Dan lihat pengulangan scene yang satu ini yang dikerjakan begitu baik hingga tidak ada kesalahan maupun keanehan dalam scene ini. Sama sekali. Penganimasian dalam animasi ini begitu sempurna, bahkan saking sempurnanya anime ini tidak terlihat seperti anime hentong sama sekali. Dan semua itu tidak berhenti sampai situ saja. Studio Palette sebagai studio yang bertanggung jawab atas terciptanya mahakarya satu ini mampu untuk menganimasikan model 3D yang benar-benar realistis. Nggak percaya? Lihat saja makhluk yang satu ini. Makhluk yang satu ini benar-benar mampu untuk dianimasikan dengan sangat baik dan mampu berbaur dengan animenya. Lihatlah betapa indahnya wajah dari binatang yang satu ini. Begitu realistis, sangat realistis hingga membuat gue mempertanyakan keberadaan gue di dunia ini. Lihat. Wah, sangat indah. Semua mahakarya. Setelah kalian mengetahui keindahan dari binatang yang satu ini, gue jamin 100% bahwa kalian tidak akan bisa tidur dengan nyenyak karena tidak bisa melupakan wajah dari binatang ini yang benar-benar indah dan memukau. Selain itu, dalam Kaminaki terdapat sebuah scene yang sangat sempurna, bahkan lebih sempurna dari kata sempurna. Sebuah scene yang bahkan tidak terpikirkan oleh studio-studio animasi kerocokan seperti Ufotable, Mappa, KyoAni, One Piece, Pierrot, Madhouse, Orange maupun Cloverworks sekalipun. Sebuah scene yang begitu indah hingga mampu membuat siapapun yang melihat dapat terharu serta mampu untuk melihat hal-hal yang sebelumnya tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. I mean like, just look at this. My lord, this is wonderful, such a masterpiece. Oh god. Dapat dilihat dalam cuplikan barusan bahwa Studio Palette mampu membuat suatu hal yang bahkan tidak terbayangkan oleh studio manapun. Mereka mampu untuk berimajinasi lebih jauh dari seluruh studio animasi yang berada di dunia ini. Yang mereka berikan kepada penontonnya sudah bukan sekelas anime Trigun lagi yang menggunakan CGI sepenuhnya dari awal hingga akhir season, atau bahkan Attack on Titan season 1 yang mampu menggambar semua hal mulai dari kuda, manusia hingga Titan dalam 2D. Dan bukan juga sekelas Kimetsu no Yaiba yang menggabungkan semuanya dan dirender sedemikian rupa hingga terlihat begitu menakjubkan. Tidak, Kaminaki sudah berada di atas semuanya. Bahkan anime ini membuat action dalam Tokyo Revenger season 1 seperti dibuat oleh Marvel Studio, serta membuat fight seperti anime dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Dan jika dilihat dari segi art yang diberikan dalam anime ini, dapat disimpulkan bahwa memang mahakarya yang satu ini memiliki sifat yang benar-benar random. Itulah mengapa gue menyebutkan di awal bahwa anime ini benar-benar senak jidat. Namun semua itu tidak berhenti pada visual yang diberikan saja. Sejak awal anime ini dimulai hingga sekarang yang pada titik dimana skrip ini dibuat telah memiliki 6 episode yang beredar, cerita yang dituangkan dalam serial animasi tersebut memiliki alur yang sangat kacau dan ngawur. Ingat di saat gue bilang kalau Eminence in Shadow seperti sebuah anime yang berasal dari adegan fanfiction dan benar-benar terjadi, Eminence in Shadow seakan seperti anime yang dibuat dari kumpulan adegan-adegan tidak masuk akal yang terdapat di fanfiction dan benar-benar terjadi. Maka Kaminaki selayaknya cerita. Pada suatu hari, di saat hujan turun dengan derasnya membasahi permukaan bumi yang begitu gersang, aku dan tanteku. Anime ini benar-benar random. Anime ini begitu random. Bahkan tidak ada satupun alur dari setiap episode dalam anime ini yang masuk akal hingga mudah untuk ditebak begitu saja. Kita ambil beberapa contoh dari animenya sendiri, yang mana akan menjadi sebuah spoiler terutama untuk kalian yang belum menonton anime ini sama sekali. Di episode 1 dalam anime ini kita bisa lihat bahwa episode dibuka dengan adegan di mana Yukito akan dilemparkan ke laut sebagai tumbal untuk Mitama. Sebuah adegan yang penuh dengan komedi namun juga sedikit kelam. Lalu kemudian di pertengahan episode kita diperlihatkan Yukito hidup dengan tenang dan damai dalam dunia tersebut. Dan dari situ gue yakin bukan hanya gue yang merasa bahwa dalam episode 1 ini tidak akan ada hal yang kelam terjadi lagi. Karena pada awal episode sudah dibuka dengan dilemparnya Yukito ke dalam laut. Namun begitu kita ditampar dengan sebuah adegan yang begitu kelam di mana salah satu dari karakter inti terbunuh dengan cara dipasung. Masuk ke episode 2 kita diperlihatkan bahwa semua karakter yang telah mati di episode sebelumnya dihidupkan kembali. Termasuk karakter kesatria yang sempat dihilangkan keberadaannya oleh Mitama yang sekarang berubah menjadi perempuan setelah dihidupkan atau diresurrect oleh Mitama. Selain itu, dalam episode ini juga diperlihatkan bagaimana konsep kekuatan dari dewa yang kurang lebih bekerja layaknya subscriber dalam YouTube. Yang mana dari situ kita dapat mengetahui bahwa kekuatan Mitama dipengaruhi sepenuhnya sejalan dengan banyaknya pengikut yang ia miliki. Tidak ada yang begitu menarik terjadi dalam episode 3, selain dari bagaimana Yukito menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan pengikutnya, seperti biasa. Namun, di akhir episode kita mengetahui bahwa Yukito berencana menggunakan kekuatan Mitama untuk memajukan peradaban hingga 500 tahun ke depan. Dan muncullah sebuah adegan mahakarya yang tercipta dari tangan manusia yang mengerti bagaimana caranya melakukan sebuah revolusi dalam beranimasian.
Ya, episode 4 menjadi satu-satunya episode yang benar-benar bisa membuat gue tertawa hingga lepas kendali melihat seberapa anjloknya kualitas anime ini yang di saat bersamaan menjadi satu-satunya adegan yang benar-benar memuaskan diri gue sendiri. Karena setelah melihat bagaimana kualitas yang diberikan dalam anime ini yang sangat hancur, maksud gue masterpiece, ada sebuah pertanyaan yang terbesit dalam pikiran gue. Kira-kira seberapa jauh anime ini akan membawa animasinya pergi? Ke arah mana anime ini mau bergerak? Apakah anime ini akan berjalan ke arah animasinya atau anime ini akan berjalan ke arah ceritanya? Dan hebatnya, anime ini tidak berjalan menuju keduanya, melainkan anime ini berputar balik dan berlari menuju komedinya dengan cara menghancurkan, memoles animasi serta ceritanya yang benar-benar menyilaukan mata. Dan dari satu adegan itulah, sekarang gue dapat melihat gambaran jelas mengenai apa yang akan gue harapkan dengan anime ini. Masuk ke episode 5, di mana plot twist terbesar diperlihatkan kepada penonton. Dalam episode ini kita sebagai penonton diperlihatkan dengan sosok asli di balik ibu kota dan juga kebenaran mengenai dunia dalam anime ini. Yang gua rasa ada baiknya jika kalian tonton sendiri. Begitu juga dengan episode 6 yang kurang lebih isinya seperti ini. Buat kalian yang sudah nonton semua episode yang sudah tayang hingga detik ini, maka seharusnya kalian sadar dengan suatu hal dalam pembahasan gua. Dan buat kalian yang belum sadar, maka sebenarnya selama pembahasan tadi isinya dipenuhi dengan sarkasme yang gue berikan kepada anime yang satu ini, yang mana seharusnya bisa kalian ketahui mulai dari di saat gue menyinggung munculnya Mitama ke dunia dalam anime ini. Namun begitu, ada beberapa hal dalam anime ini yang menurut gue sangat menarik dan membedakan anime ini dengan anime fantasi di luar sana. Untuk beberapa dari kalian mungkin tidak asing lagi dengan yang satu ini. Ya, adegan yang dibuat dengan menggunakan style pixel. Beberapa dari kalian pastinya ada yang merasa sedikit terganggu dengan scene-scene tersebut. Karena memang penggunaan scene tersebut terlihat seperti Studio Palette malas untuk menggambar adegan-adegan tersebut. Ada juga scene bertarung yang memperlihatkan pixel art selama pertarungan berlangsung, yang mana juga menimbulkan pemikiran apakah studio ini malas untuk menggambar adegan bertarungnya atau memang mereka tidak bisa membuat adegan pertarungan yang menarik. Dan jujur saja, untuk bagian tersebut gue sendiri merasa terganggu. Namun begitu, untuk beberapa adegan, penggunaan pixel art dalam anime ini semakin menonjolkan genre fantasinya. Walau demikian, pemikiran mengenai apakah studio ini tidak bisa menggambarkan adegan aksi yang menarik juga dapat dibantahkan oleh animenya sendiri. Karena walaupun dari awal episode 1 hingga akhir episode 3 kita selalu diperlihatkan animasi yang begitu anjlok dengan banteng semi kura-kura, semi yak, semi pohon keramat, dan dinosaurus Sphinx, begitu masuk ke dalam episode 4, anime ini langsung menghajar penontonnya dengan memberikan animasi bertarung yang bisa gue bilang cukup bagus. Serta sempat membuat gue menaruh tangan di kepala melihat kualitas dari animasi yang lambat-lambat cepat mengarah ke arah yang lebih enak dipandang oleh mata. Sekaligus juga dengan adegan di mana Mitama collab dengan seluruh dewa yang membantunya. Yang mana terjadi hanya sebentar saja setelah para dewa yang collab dengan Mitama melihat subscriber Mitama yang masih sedikit. Bahkan sepertinya dalam dunia perdewaan sekalipun, konsep gengsi juga tetap ada. Noragami ternyata anime yang akurat. Masih banyak dari anime ini yang benar-benar mampu membuat para penontonnya anteng di depan layar mereka. Walaupun mereka disuguhkan sebuah anime yang tidak masuk akal dan bahkan kelewat ngawur. Baik itu dari segi pemilihan musiknya yang jujur saja dapat dipilih dengan sangat baik, serta kualitas dari seiyunya. Dan untuk gua sendiri, keberadaan Ogata Megumi sebagai seiyu dari Kuren sudah cukup untuk membuat gua anteng menonton anime ini dengan tenang. Memang jika berbicara mengenai animasi dan juga cerita dalam anime ini, gue bisa mengatakan bahwa kualitasnya sangat jauh dari kata sempurna. Namun Studio Palette mampu membuat sebuah adegan secara maksimal. Di saat adegannya ingin dibuat burik, Studio Palette mampu untuk mengarahkan seluruh stafnya untuk membuat anjlok kualitas animasinya. Dan di saat adegan epic muncul, Studio Palette juga mampu untuk mengarahkan stafnya untuk memaksimalkan kualitas produksinya. Walaupun penggunaan uang pajak terbukti lebih ampuh untuk menaikkan kualitas animasi hingga ke langit. Tapi, ya, kami Nakisekai no Kami-sama Katsudo. Jika gue memberikan sebuah perumpamaan, anime ini seperti makanan fast food yang tidak memiliki nutrisi sama sekali di dalamnya. Dan ini gue. So, Buib, sama kabar semuanya? I hope you all doing good today. Anyway, terima kasih banyak buat yang sudah nonton video review kali ini. Dan ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe buat dapetin video lainnya seputar anime, manga, dan juga game. Selain itu, kalian juga bisa share video ini ke teman kalian yang suka ragu dalam mencari anime. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru lainnya.
Kalau kalian punya anime yang ingin kami review, kalian boleh taruh di kolom komentar di bawah. Dan bagaimana menurut kalian mengenai anime Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo ini? Karena seperti yang gua katakan bahwa memang anime yang satu ini tidak bisa ditebak sama sekali, yang juga membuat anime ini semakin menarik untuk diikuti. Jadi ya, taruh juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu Lisensi, and I'm out from my spot. See ya!